Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa 3M-nya. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah jangan lupa siapkan buku catatanmu untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Pecahan bentuk aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pecahan bentuk aljabar. Ada apa saja dalam pecahan bentuk aljabar? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Dan yang ketiga adalah perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Ini ada contoh soalnya. Yang nomor 1, 2x per 4x tambah 2. Untuk menyederhanakan bentuk pecahan aljabar ini, kita dapat melihat dari bilangannya terlebih dahulu. Di sini ada 2, 4, dan 2. Bilangan-bilangan itu memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah mereka memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Nah, sehingga bentuknya bisa menjadi seperti ini. Nah, karena yang atas tetap 2x ya. Dan yang bawah, karena 4x tambah 2, 4 dan 2 memiliki faktor yang sama yaitu 2, maka 2-nya kita pisahkan. Nah, sehingga bentuknya menjadi 2 dikali 2x tambah 1. Jika kalian belum yakin, maka bisa dicek dengan dikalikan satu-satu. 2 dikali 2x adalah 4x, 2 dikali 1 adalah 2. Maka bentuk yang ini sama dengan bentuk yang sebelah kiri ini. Nah, setelah itu, karena pada pembilang terdapat bilangan 2 dan pada penyebut juga ada bilangan 2, mereka bisa dibagi 2 dibagi 2. Atau bisa kita coret. Nah, dicoret 2-nya, wah juga kita coret. Nah, tinggal tersisa x per 2x tambah 1. Nah, bentuk sederhana pada soal nomor 1 adalah x per 2x tambah 1. Mari kita coba pada contoh soal selanjutnya. Yang nomor 2 adalah 3x ditambah 6y per 9x tambah 12. Oke, pertama-tama kita lihat dulu pembilangnya. Yang atas ini ya. 3x tambah 6y. 3 dan 6. Adakah kesamaan di antara mereka berdua? Nah, 3 dan 6 memiliki faktor yang sama, yaitu 3. Sehingga 3-nya bisa kita pisahkan. Nah, menjadi 3 dikali x tambah 2y. Dan kita lihat yang penyebut 9x tambah 12. Nah, 9 dan 12 juga memiliki faktor yang sama, yaitu 3. Sehingga 3-nya kita pisahkan. Setelah itu, 3 pada pembilang ini dan 3 pada penyebut ini bisa kita bagi. 3 bagi 3 adalah 1 atau kita coret. Nah, kita coret. Yang tersisa hanyalah x tambah 2y per 3x tambah 4. Sehingga bentuk sederhana pada soal nomor 2 adalah x tambah 2y per 3x tambah 4. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal nomor 3 adalah A kuadrat tambah AB per 4A tambah 4B. Pertama-tama kita lihat dulu yang pembilangnya. Yang pembilang A kuadrat tambah AB. Apakah mereka memiliki kesamaan? Nah, rupanya setiap suku memiliki variabel A. Yang ini A kuadrat, lalu yang sebelah sini adalah AB. Maka A-nya bisa kita pisahkan ya. Lalu untuk yang penyebut, mereka memiliki kesamaan juga, yaitu kesamaannya adalah 4, bilangan 4 ini ya. Nah, maka 4-nya bisa kita pisahkan, menjadi seperti ini. Nah, jika ada yang sama di setiap sukunya, bisa kita pisahkan seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, bentuknya menjadi seperti ini ya. Kita lihat, adakah bilangan atau variabel yang sama yang bisa kita coret antara pembilang dan penyebut? Nah, rupanya ada ya, A tambah B.
Pada pembilang ada A tambah B, dan pada penyebut juga ada A tambah B ya. Atas dan bawah ada A tambah B dan A tambah B ya. Sehingga bisa kita coret. Coret, coret. Nah, yang tersisa hanyalah A per 4. Sehingga bentuk sederhana pada soal nomor 3 adalah A per 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Setelah kalian memahami menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kalian bisa mencoba latihan soal yang ada di buku paket kalian. Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ingat kembali bahwa pada bentuk pecahan, yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut, dengan B tidak sama dengan 0. Maka bentuk pecahan aljabar yang ada di sini 6x kuadrat tambah 4 per 2x kurang 2. Di mana pembilangnya adalah 6x kuadrat tambah 4 dan penyebutnya adalah 2x kurang 2. Nah, itu ya, seperti itu. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu pecahan bentuk aljabar dengan penyebut sama. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar terdapat 2 sub bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya sama, dan yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya berbeda. Yang pertama kita bahas dulu pecahan bentuk aljabar dengan penyebut sama. Untuk contoh soalnya adalah 5 per X kurang 3 ditambah 2 per X kurang 3. Nah, di sini kita lihat pada bentuk penjumlahan soal nomor 1 ini, penyebutnya sudah sama. Di sini X kurang 3 dan yang satu lagi X kurang 3. Maka ketika penyebutnya sudah sama, dapat langsung dijumlahkan. Dan kita jumlahkan saja. 5 tambah 2 adalah 7. Sehingga hasilnya seperti ini. 7 per X kurang 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja. Untuk soal nomor 2, X tambah 5 per X kurang 1 dikurang X kurang 2 per X kurang 1. Nah, rupanya untuk soal nomor 2 ini juga penyebutnya sudah sama. Sehingga kita bisa langsung kurangkan saja pembilangnya. Kita tulis terlebih dahulu seperti ini. X tambah 5 dikurang dalam kurung X kurang 2. Kenapa Ibu kurungi X kurang 2? Karena tanda minus di depannya itu bisa mempengaruhi isi yang di dalam kurung. X tambah 5 karena tidak terpengaruh oleh tanda negatif di depannya sehingga tetap X tambah 5. Lalu tanda negatif itu dikalikan satu-satu. Negatif dikali X dan negatif dikali negatif 2. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, X tambah 5, karena tadi negatif dikali X adalah negatif X, kita tulis negatif X, lalu negatif dikali negatif 2 adalah positif 2. Sehingga bentuknya menjadi X tambah 5 dikurang X ditambah 2 per X kurang 1. Setelah ini, dapat kita kelompokkan suku-suku sejenis seperti yang kita lakukan pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita kelompokkan X dengan negatif X, lalu 5 dan 2. Nah, lalu kita sederhanakan, X dikurang X adalah 0. Sudah habis ya, sudah tidak ada, sudah 0. Lalu 5 tambah 2 adalah 7. Sehingga jawabannya adalah 7 per X kurang 1. Nah, bagaimana untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada soal berikutnya ya, soal nomor 3. 3x kurang 5 per x kuadrat tambah 1 ditambah x tambah 7 per x kuadrat tambah 1. Seperti biasa, karena ini pembahasan untuk penyebutnya sama, maka penyebutnya juga sama pada soal nomor 3 ini. Nah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kita tulis lagi, 3x kurang 5 tambah x tambah 7 per x kuadrat tambah 1. Karena penyebutnya sama, kita tuliskan aja satu kali. Ya. Lalu, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 3x tambah x, lalu negatif 5 tambah 7. 3x tambah x adalah 4x, negatif 5 tambah 7 adalah 2. Sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah, x kuadrat tambah 1. Sehingga hasilnya adalah
4x tambah 2 per x kuadrat tambah 1. Oke, kita ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2 per 3x kuadrat tambah x kurang 2 dikurangi 3x tambah 3 per 3x kuadrat tambah x kurang 2. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangi saja. X kuadrat tambah 3x tambah 2 kita tuliskan kembali, dikurangi dalam kurung 3x tambah 3. Ingat, tanda negatif ini bisa mempengaruhi semua nilai yang ada dalam kurung ini. Bentuknya menjadi x kuadrat tambah 3x tambah 2. Tadi negatif dikali 3x adalah negatif 3x, lalu negatif kali 3 adalah negatif 3. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Untuk x kuadrat, Nah, karena tidak ada suku yang sejenis, tidak ada temannya, maka kita tulis kembali. Lalu 3x dikurang 3x adalah 0, dan 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat kurang 1 per 3x kuadrat tambah x kurang 2. Oke, itu adalah soal-soal pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan penyebut sama. Selanjutnya, nah untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar dengan penyebut berbeda. Bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Maka caranya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada A per B ditambah C per D akan menjadi atau sama dengan AD tambah BC per BD. Kalau untuk pengurangan, A per B dikurang C per D sama dengan AD dikurang BC per BD. Sama bentuknya, hanya tandanya saja ini tambah, ini kurang. Dengan B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. 3 per X tambah 1 tambah 4 per X. Pada soal nomor 1 ini penyebutnya jelas berbeda ya. Penyebut yang Ibu tunjukkan ini yang sebelah kiri, penyebutnya adalah X tambah 1. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah X. Penyebutnya berbeda, tidak bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya berbeda. Nah, cara mudahnya kita bisa menggunakan tanda panah. Nah, maksud tanda panah ini adalah X tambah 1 dikalikan dengan X, lalu 3 dikalikan dengan X, lalu 4 juga dikalikan dengan X tambah 1. Kita tulis menjadi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita catat, maka kita kalikan satu-satu karena tadi 3x, 3 dikali x adalah 3x, maka gampangnya ditulisnya ya. Lalu untuk yang ini, kita kali satu-satu, 4 kali x adalah 4x, lalu 4 kali 1 adalah 4. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, 3x tambah 4x tambah 4. Dan jangan lupa yang penyebut juga kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. Dan X kali 1 adalah X. Sehingga penyebutnya adalah X kuadrat tambah X. Nah, kita lihat, adakah yang sejenis? Rupanya ada ya. Nah, 3X dan 4X adalah sejenis. Maka bisa kita sederhanakan. Dan jumlahkan 3X tambah 4X adalah 7X. lalu tambah 4. Per X kuadrat tambah X. Sehingga jawaban untuk soal nomor 1 adalah 7X tambah 4 per X kuadrat tambah X. Selanjutnya untuk soal nomor 2, Y kurang 6 per 9 dikurang Y tambah 4 per Y. Nah, ini juga sama. Seperti cara yang tadi, kita gunakan tanda panah. Gunakan tanda panah. 9 dikali Y, ya. Lalu Y kurang 6 dikali Y, dan Y tambah 4 juga dikali dengan 9. Lihat bentuknya menjadi seperti ini. Y kurang 6 dikali Y, dikurang Y tambah 4 dikali 9 per 9 dikali Y, yaitu 9Y. Nah, kita kalikan satu-satu. Y kali negatif 6 adalah negatif 6Y.
Y kali Y adalah Y kuadrat. Lalu selanjutnya, 9 dikali 4 adalah 36. Dan 9 kali Y adalah 9Y. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 9Y tambah 36. Kenapa ini masih dikurungi? Karena tanda negatif ini seperti biasa akan mempengaruhi semua nilai yang ada dalam tanda kurung ini. Sekarang kita kali satu-satu tanda negatifnya ya. Negatif dikali 9Y adalah negatif 9Y, lalu negatif dikali 36 adalah negatif 36. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 9Y dikurang 36. Seperti biasa, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Atau bisa kita langsung sederhanakan ya, karena mereka sudah dekat. Di sini Y kuadrat dikurang 6Y dikurang 9Y dikurang 36. Nah, negatif 6Y dan negatif 9Y sejenis. Sehingga tinggal kita sederhanakan. Negatif 6 dikurang 9 adalah negatif 15. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Y kuadrat negatif 15Y dikurang 36 per 9Y. Itu dihasilkan. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian sama seperti pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Untuk perkalian pada pecahan bentuk aljabar, sama seperti pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada perkalian pecahan, jika bentuknya A per B dikali C per D, maka tinggal kita kalikan saja pembilang kali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Di sini A kali C per B kali D. Seperti itu. Kalau untuk pembagian, maka A per B dibagi C per D akan menjadi A per B dikali D per C. Tanda bagi berubah menjadi kali dan C per D dibalik menjadi D per C seperti itu. Dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, dan C juga tidak sama dengan 0. Oke, kita langsung ke latihan soal. Yang pertama kita bahas perkalian pecahan bentuk aljabar. Contohnya adalah 21P per 6 dikali 3P per 7Q. Nah, karena pada perkalian itu paling mudah ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka bentuknya seperti ini. Nah, 21P dikali 3P dan 6 dikali 7Q. 21 kali 3 adalah 63, P kali P adalah P kuadrat. Sehingga bentuknya 63P kuadrat, lalu 6 kali 7 adalah 42. Kita tulis juga Q-nya, 42Q begitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. 2X per X kurang 2 dikali X tambah 1 per 3. Tinggal kita kalikan saja. 2X dikali X tambah 1 per X kurang 2 kali 3. Nah, seperti ini bentuknya. Setelah ini kita kalikan satu-satu. 2X dikali X adalah 2X kuadrat. 2X kali 1 adalah 2X. Lalu 3 kali X adalah 3X. Dan 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Ini dia jawabannya, 2X kuadrat tambah 2X per 3X kurang 6. Selanjutnya adalah pembagian pecahan bentuk aljabar. Contoh soal yang pertama adalah 2P per 3 dibagi 5P per 7Q. Nah, kita tulis dulu, 2P per 3. Lalu tanda bagi berubah menjadi kali. Dan 5P per 7Q dibalik menjadi 7Q per 5P. Nah, seperti ini untuk pembagian. Tanda bagi berubah jadi kali dengan syarat bilangan yang kedua ini, bilangan pecahan yang kedua, 5P per 7Q dibalik menjadi 7Q per 5P. Lalu kita kalikan satu-satu. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, setelah bentuknya berubah menjadi perkalian, caranya menggunakan cara yang perkalian tentunya. Nah, 2P dikali 7Q, tulis, lalu 3 dikali 5P. 2 kali 7 adalah 14, P kali Q adalah PQ. Sehingga jawabannya adalah 14PQ. Lalu 3 dikali 5P adalah 15P. Selanjutnya,
2x per x tambah 1 dibagi 5x per 4. Kita tuliskan kembali 2 per x tambah 1. Tanda bagi berubah menjadi kali dengan syarat 5x per 4 dibalik ya. 5x per 4 dibalik menjadi 4 per 5x. Nah, baru kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Kita tulis 2x dikali 4 per x tambah 1 dikali 5x. 2x kali 4 adalah 8x. 5x dikali x adalah 5x kuadrat. Ditambah dengan 5x kali 1, yaitu 5x. Ini dia jawabannya. 8x per 5x kuadrat tambah 5x. Nah, itu dia materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Silahkan dipelajari lagi. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.